Akhirnya ketemu lagi. Selamat datang di Roti Lapis. Wah, ruang teologi langgas, pintar dan kritis. Jadi kanal YouTube ini berisi video podcast yang akan ngomongin soal teologi, khususnya isu-isu yang lagi berkembang. Dan di episode pertama kali ini kita akan ngebahas soal isu yang cukup ramai di akun Gereja Palsu. Thank you banget buat admin Gereja Palsu yang udah memposting hal-hal yang sedikit kontroversi dan akhirnya membuat ide baru buat kami untuk bisa memunculkan konten untuk YouTube ini. Thank you banget admin ya. Nanti masalah ini kan gampang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal keselamatan ya. Kuliner teologi hari ini kita ngomongin soal keselamatan di luar Kristen yang kemarin happening di akun GP Gereja Palsu. Dan sebenarnya kita pengen banget mendatangkan atau bertanya langsung sama pendeta yang diramaikan itu, tapi ternyata kami belum bisa ya. Karena itu kita mau ketemu dengan atau mau ngobrol-ngobrol dengan orang yang boleh dibilang cukup setuju dengan pemahaman itu. Ya. Bro Robson Samosir, betul ya? Siap, seorang dosen teologi. Yes. Ngeri. Nah, ngeri ya. Sekarang gini bro, kita mau tanya nih soal yang ada di yang di admin Gereja Palsu itu yang happening ya, soal keselamatan di luar Kristen itu maksudnya apa? Kok ini pendeta kayak mau cari gara-gara atau apa gitu ya? Kayak berani banget ngelawan arus gitu. Kok karena yang udah umum kan orang Kristen itu kan berpahaman bahwa tidak ada keselamatan di luar kekristenan gitu. Tiba-tiba nih muncul ada keselamatan di luar Kristen. Itu maksudnya apa sih gitu? Nah, silakan bro. Memang pendeta itu menegaskan adanya keselamatan di luar Kristen. Itu apa tuh? Tetapi pendeta itu tidak pernah menyatakan ada keselamatan di luar Yesus. Oh, berarti ini beda dong ya? Oh, itu kedua hal yang berbeda. Nah, ini ya beda ya. Jadi jangan sampai salah. Iya. Nah, maksudnya itu apa tuh? Nah, memang betul harus hati-hati sekali kita. Ah. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana kita terlebih dahulu menyelami argumentasi atau alasan seseorang ketika dia meyakini sesuatu. Kita persoalkan apa sih yang melatar belakangi orang itu percaya akan hal itu. Ya kan? Kita persoalkan kenapa gitu. Nah, jangan langsung kita cepat memberikan kesimpulan. Iya, label. Apalagi sampai label sesat apa segala macam. Ngaco ini jangan. Tunggu dulu. Ya kan? Nah, sejauh mana argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teologis maupun secara logis atau secara filosofis. Nah, itu yang kita akan persoalkan nih hari ini, brother. Dan panjang lebar nanti kita persoalkan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal logis. Pendeta itu berkata memang ada keselamatan di luar Kristen, tetapi tidak ada keselamatan di luar Kristen. Maksudnya apa gitu? Menjelaskan apakah beda keselamatan itu? Apa bagaimana sih gitu? Ya, kalau ditanya atau dipertegas atau dipersoalkan, beda atau sama? Oh, jelas beda. Jadi ada keselamatan di luar Kristen, tapi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sekarang jawab dulu deh pertanyaannya saya. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan di dalam Kristus? Tidak ada keselamatan di luar Kristus, maksud keselamatan itu apa? Atau saya harus definisikan dulu arti keselamatan. Boleh didefinisikan. Ya. Sejauh yang saya ikuti, pendeta itu mendefinisikan keselamatan itu bukan hanya dalam pengertian terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Karena kalau kita memahami bahwa keselamatan itu hanya dalam pengertian itu, agama-agama pada umumnya juga memiliki paham yang sama. Definisi yang sama, pengertian yang sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan agama-agama yang lainnya? Kalau kita juga memahami keselamatan itu dalam pengertian yang sama. Nah, jadi bukan hanya sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tapi lebih dari itu, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Seharusnya seperti itulah dipahami hakikat atau definisi keselamatan itu dalam konteks kekristenan. Kenapa dikatakan definisi keselamatannya seperti itu? Dikembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Itu maksudnya apa itu? Karena memang kita nggak bisa memungkiri bahwa benar. Dan kita pasti setuju, kita sepakat semuanya. Tuhan itu tidak mungkin tidak punya tujuan ketika menciptakan manusia. Tuhan itu tidak mungkin tidak punya rancangan ketika menciptakan manusia. Di mana dia merancangkan manusia untuk taat, untuk memiliki keserupaan di dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Toolsnya sudah ada, fasilitasnya ada, di mana
sebagaimana Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak, itu juga ada pada manusia. Tapi apakah kualitasnya sudah sama? Nah, itu sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh manusia. Apakah benar manusia akan tunduk, taat akan apa yang Tuhan inginkan? Nah, itu perjuangan manusia dalam menempuh keserupaan dengan Allah, baik di dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Bagaimana dia memiliki keserupaan dengan Allah. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, manusia itu gagal ya, brother ya. Iya, yang Gagal. di Kejadian 3 itu kan, Iya. manusia pertama Adam dan Hawa gagal. Ya. Ah. Jadi esensinya bahwa kita nggak bisa menafikan kebenaran bahwa Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan, yang nantinya tujuan yang sudah dirancangkan oleh Allah itu dicapai oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menarik sekali nih, brother. Yang kita harus persoalkan terlebih dahulu adalah mengenai mengapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Ini ada kaitannya dengan keselamatan itu dipahami dalam pengertian dikembalikannya kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Ada kaitannya. Terkait dengan kehadiran atau keberadaan Tuhan Yesus, terkait erat. Karena seperti yang kita ketahui, konsekuensi atau dampak dari kejatuhan itu manusia mengalami kematian, penderitaan, bahkan keterpisahan dengan Allah. Nah, ketika Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka idealnya nih, Allah harus menempuh jalan keselamatan itu dengan mengalami konsekuensi dari kejatuhan itu, yaitu dia mati, dia dia terpisah dari Allah, dan bahkan dia mengalami penderitaan. Oh, tunggu. Kita ini dulu nih sebentar nih. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keselamatan itu ada tadi dikembalikan kepada rancangan semula. Iya. Rancangan semula itu artinya ketika manusia pertama kali diciptakan, Ya. harapan Allah, tujuan Allah itu menjadi rusak, menjadi gagal. Atau gagal ya, bisa dibilang gagal nggak sih? Manusianya yang gagal. Manusia gagal. Iya. Manusia gagal karena dosa. Hmm. Nah, karena itulah kemudian Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Di mana supaya dia bisa mengalami atau Konsekuensi dari dosa itu yang harus dialami oleh manusia. yang dialami oleh manusia, dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya dia jadi manusia. Iya. Tujuannya itu. Iya, jadi sangatlah logis bagi kita pada akhirnya. Ketika kita mempersoalkan mengapa dia menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia, sangatlah logis pada akhirnya kita memahami hal itu. Oke. Memahami hal itu, kasus itu, peristiwa dia menjelma menjadi manusia. Karena dia harus menanggung konsekuensi itu. Konsekuensi dosa itu ya. Iya, dan tidak ada cara lain selain dia harus menjelma menjadi manusia. Filipi 2 ayat yang ke-7, Ibrani 2 ayat yang ke-17, dalam segala hal disamakan dengan manusia. Lalu Ibrani 5 ayat yang ke-7 dan ke-8, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Yang menegaskan bagaimana Tuhan Yesus itu menderita dalam kemanusiaannya, Efesus 2 ayat 15, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, yang saya mau tegaskan adalah bahwa sangatlah logis untuk kita memahami keselamatan dalam pengertian bahwa keselamatan itu dikembalikannya kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Kenapa saya bilang sangatlah logis? Karena Tuhan Yesus sendirilah yang pada akhirnya datang menyelamatkan manusia dengan jalan dia menjelma menjadi manusia. Selain supaya manusia itu dalam tanda petik dapat memperoleh keselamatan di mana terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Tetapi yang kedua, supaya manusia itu mendapatkan role model, contoh hidup yang seharusnya diperagakan atau dijalani oleh manusia yang gagal dicapai oleh Adam. Oh, manusia pertama itu ya? Iya. Oke. Makanya tidak heran ketika kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Lalu 1 Petrus 2 ayat 21. Di mana Allah menghendaki supaya kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Mengapa menjadi sama dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya model manusia yang mampu atau berhasil memperagakan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Seperti inilah seharusnya Adam hidup, tapi gagal. Nah, dalam pengertian inilah pendeta itu memahami
keselamatan itu dikembalikannya kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Jadi sangatlah logis dan sangat teologis. Ya kalau mau dipersoalkan arti literalnya dalam Alkitab atau secara eksplisit, ya nggak ada. Keselamatan dikembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang semula, ya nggak ada. Nggak ada yang tersurat gitu, nggak ada ya. Iya, tapi kan Alkitab itu kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Kita harus berpangkal pada Alkitab, bersandar pada Alkitab, sola scriptura. Tapi bukan hanya sola scriptura, tapi tota scriptura. Oke. Bagaimana kita membangun Alkitab itu bukan hanya pada satu teks, satu konteks, satu kitab, tapi keseluruhan teks, keseluruhan konteks, keseluruhan kitab. Bagaimana kita melihat keseluruhannya dan mengharmonisasikan kesemuanya itu. Sehingga kita menemukan sebuah makna atau kesimpulan dari hal tersebut. Seperti ya? yang saya jelaskan tadi. Oke, berarti kalau misalkan dibilang keselamatan yang dimaksudkan oleh pendeta tersebut adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan yang semula, itu berarti memiliki pola kehidupan Kristus ya. Yes. Nah, itu keselamatan. Itu esensi dari keselamatan. Yang dimaksud oleh pendeta tersebut begitu. Iya. Berarti kalau misalkan nih buat teman-teman anak muda semua sekalian ya, kalau misalkan tujuan tadi kenapa manusia Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, itu menarik tadi tuh. Iya. Saya mau garis bawahi, ternyata supaya konsekuensi dosa itu Ya. dialami oleh Kristus sehingga terjadi penebusan. Ya, kalau kita memahami konsep keselamatan dalam pengertian itu, jadi dalam kita memaknai kekristenan ini. Jadi dalam kita memahami keselamatan ini. Begitu. Oke. Nah, kalau misalkan begitu, bagaimana dengan teks-teks ayat-ayat Alkitab yang di Yohanes 3 ayat 16, Kisah Rasul 4 ayat 12, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Yohanes 14 ayat 6 yang mengindikasikan nih, yang banyak diterjemahkan oleh para pendeta atau orang-orang Kristen sekarang bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi kok mereka mendefinisikan tidak ada keselamatan di luar Kristus kan sama dengan tidak ada keselamatan di luar kekristenan. Kok tiba-tiba ini pendeta ngomong ada keselamatan di luar Kristen? Oke, ini menarik. Bukan Kristus ya, Kristen ya? Ya. Oke. Ini menarik. Perbedaannya apa tuh? Nah, ini kalau kita membahas ini kompleks dan complicated. Nah, itu dia. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Makanya roti lapis ada. Anda berani jual, saya beli ya. sekaligus ngeri-ngeri sedap. Kalau kata orang Medan. Ya itu maksudnya apa tuh maksudnya? Oke, brother begini. Thank you ya for the question. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini juga untuk menjawab karena Ya. Statement bahwa ada keselamatan di luar Kristen itu memberikan kesan bahwa pendeta tersebut universalism. Ya kan? Berarti mereka menyamakan semua agama, menyamakan semua kepercayaan di muka bumi ini. Ya khususnya agama-agama dari yang satu akar dengan kekristenan kan. Ya. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Oke. Nanti saya akan ke situ. Tapi hati-hati sekali dengan kita mengkategorikan sebuah paham. Ini sebenarnya bukan paham universalisme. Nah, itu dia tuh. Jadi nanti kita akan membahas, kalau ada waktu, kita akan membahas seorang tokoh yang bernama Alan Rees yang mempopulerkan tipologi tripolar. Yaitu, maksudnya apa tuh? Ya, eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme. Jadi ada 3 paham yang dicetuskan oleh Alan Rees. Nah, nanti kita akan masuk ke poin itu. Nah, saya mau persoalkan pertanyaan brother itu yang menarik sekali menurut saya. Keselamatan di luar Kristen dan Kristus. Oke. Nah, oke. Ketika kita mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, bukan berarti lantas menjadi tidak ada keselamatan di luar Kristen. Nah ini, tunggu nih. Ya. Ketika kita mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus, bukan berarti tidak ada keselamatan di luar Kristen. Nah ini memang saya harus pelan-pelan ini dan hati-hati menjelaskannya supaya bisa tercerna dengan baik. Nah itu maksudnya apa lagi tuh? Aduh, ini kontroversi nih. Makanya nanti saya akan membahas beberapa poin krusial yang harus saya persoalkan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya saya menjawab hal itu. Persamaannya atau perbedaannya. Oke, silakan. Jadi pertama yang harus kita persoalkan adalah mengenai eksklusivitas Yesus sebagai jalan keselamatan. Oke. Dalam pengertian bahwa kita setuju. Kita sepakat bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan pendeta yang disebutkan dalam akun itu pun. Nah, ini perlu saya garis bawahi ini. Ini penting nih bagi teman-teman, termasuk yang akun satir itu ya.
Apa gereja palsu ya? Gereja palsu. Ah. Dan juga buat semua followersnya gereja palsu. Hey, dengarkan ini baik-baik. Ayo apa lagi? Iya, sempat saya lihat ya kan, seakan-akan dia seperti orang yang cuci tangan, Nah, tidak menggiring opini. Oke. Tapi ayat-ayat yang dicantumkan di slide selanjutnya itu Menggiring ayat-ayat yang opini. seakan-akan ayat-ayat yang seakan membantah video itu. Jadi jelas sekali bahwa beliau itu sedang menggiring opini sebenarnya, ya kan? Ya kita nggak sebodoh itu ya kan, Iya. melihat itu Oke. atau menyimpulkan atau memahami video itu. itu kan menurut Anda. Kalau saya kan netral. Kalau saya sih sampai sejauh ini sebelum dapat penjelasan dari Anda, saya masih 50-50. Artinya Oke. saya masih mengiyakan daripada akun GP itu Iya. penjelasannya, tapi kalau misalkan saya dapat penjelasan dan logik, Ah. saya mungkin bisa berpihak kepada Anda. Setelah ini bukan 50-50 lagi 100%. Woi. Oke, kita tunggu penjelasannya. Oke, silakan. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Oke. Nah, kita tidak akan melewati ayat-ayat yang disebutkan. Iya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, tapi saya mempersoalkan beberapa poin yang penting yang menjadi titik awal, titik terang, titik pangkal sebelum kita menjawab benar atau tidaknya ada keselamatan luar Kristen. Ini dulu yang kita persoalkan. Iya. Apakah benar Yesus satu-satunya jalan? Apakah memang bisa dipertanggungjawabkan secara teologis kebenaran bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita? Oh, itu tidak perlu diragukan. Tadi ayat-ayat yang sudah disebutkan itu adalah ayat-ayat yang meneguhkan atau membuktikan kebenaran bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Iya. Galatia 4 ayat 4, Kisah 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16, dan masih banyak ayat yang lainnya. Betul. Itu ayat-ayat yang jelas menegaskan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus. Ah. Itulah alasan kita juga sepakat dengan itu. Paham? Karena, Sepaham nih ya. di sini. Sepaham, Oke. sepakat. Karena memang tidak bisa disangkali kebenarannya. Tidak ada ruang untuk kita meragukan kebenaran bahwa tidak ada keselamatan luar Yesus. Tapi sekali lagi saya tekankan, sekali lagi nih ya, bukan berarti tidak ada keselamatan luar Kristen. Hanya karena kita mengatakan tidak ada keselamatan luar Yesus. Karena begini, karena dampak dari keselamatan, ini penting nih, brother. Karena dampak dari keselamatan itu kepada semua orang. Maksudnya gimana tuh? Nah, kenapa menjadi penting untuk kita persoalkan hal ini terlebih dahulu? Karena kalau kita sudah menegaskan keselamatan itu hanya untuk sebagian orang, hanya untuk sekelompok orang, maka tidak ada ruang bagi kita untuk menegaskan atau menyimpulkan bahwa ada keselamatan di luar Kristen. Bukankah memang begitu kan? Nah, ini dia. Nanti kita akan persoalkan detail-detailnya. Tetapi saya mau tegaskan ini dulu. Bahwa menjadi tidak ada ruang bagi kita untuk mempersoalkan atau mempertimbangkan adanya keselamatan luar Kristen kalau kita menyimpulkan Yesus hanya mati untuk sebagian orang. Apalagi kalau sudah ditegaskan Yesus hanya mati untuk orang-orang yang sudah ditetapkan dari sejak kekal. Itu lebih tidak ada ruang bagi kita untuk mempercakapkannya. Oke. Tetapi kalau kita menegaskan Yesus mati untuk semua orang, maka tidak bisa tidak ada ruang bagi kita untuk mempertimbangkan atau mempercakapkan bahwa benar ada keselamatan di luar Kristen. Nah, kalau kita tidak mengakui ada keselamatan luar Kristen, tetapi kita mengakui Yesus mati untuk semua orang, ini janggal. Janggalnya bagaimana? Kalau kita menafikan atau kita menolak tidak ada keselamatan luar Kristen, maka kita harus menolak Yesus tidak mati untuk semua orang. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk semua orang, maka kita tidak bisa menolak bahwa ada keselamatan luar Kristen. Kenapa? Karena Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua orang. Semua manusia. Iya, untuk semua manusia. Kalau kita merujuk nih ya, brother ya. Ini menarik. Kalau kita merujuk kepada Roma 5, Oke. 17, 18, 19. Kejatuhan Adam itu berdampak kepada semua orang. Universal. Semua manusia. Iya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oke. Roma 3 ayat 23. Oke, semua kekristenan mengakui itu. Iya, Roma 6 ayat 23. Itu Oke. jelas. Tetapi ingat bahwa ketika Yesus mati, dia mati untuk semua orang. Roma 5 ayat 17, 18, 19. Bersifat universal juga. Menjadi aneh kalau kejatuhan Adam kita akui itu berdampak kepada semua orang, bersifat universal, tapi dampak dari penebusan Kristus hanya kepada sebagian orang. Berarti kita harus menyimpulkan bahwa ternyata kejatuhan Adam itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat daripada kuasa penebusan Kristus. Tapi kan itu kan bicara soal penebusan. Ya kan?
apakah bisa equal atau sama dikatakan bahwa penebusan Kristus untuk semua orang itu equal dengan keselamatan? Nah, kita memang harus menegaskan hal ini, brother. Nah, Bahwa hanya karena kita mengatakan bahwa dampak keselamatan itu bagi semua orang, bukan berarti otomatis semua orang menjadi selamat. oke. Tetapi ada ruang bagi semua orang untuk menerima atau mengalami atau merasakan keselamatan. Makin bingung saya nih. Ini ngeri nih. Ini memang harus benar-benar serius kita mempersoalkan atau mempercakapkannya. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengatakan orang yang tidak percaya Yesus itu pasti binasa. Masalahnya banyak orang yang tidak berkesempatan untuk mendengar Yesus. Jadi alasan mereka untuk tidak percaya Yesus bukan karena mereka tidak mau percaya Yesus, tapi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan Injil. Nah, kalau mereka tidak berkesempatan untuk mendengarkan Injil, bagaimana mereka bisa menerima Yesus? Oh, pasti binasa karena mereka menolak Yesus. Mereka itu tidak bisa disebut sebagai orang yang menolak Yesus karena nggak punya kesempatan mendengar tentang Yesus. Bagaimana mau dikatakan menerima atau menolak? Oh. Jadi reasonnya itu ya? Iya. Nah, nanti lebih lanjut saya akan menjelaskan hal ini. Di mana nanti kita akan masuk kepada Roma 1. Brother. Roma 1 dan Roma 2. Ya kan? Berdasarkan dua kriteria inilah menurut pandangan Paulus, orang-orang di luar Kristen itu dimungkinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu bagaimana? Menjelaskannya bagaimana? Nanti saya akan masuk ke situ tuh. Ya. Ada beberapa poin yang perlu saya tegaskan lagi nih. Sedikit aja mungkin ya. Oke. Roma 1, Roma 2. Roma 1 itu kan berbicara tentang bagaimana Paulus menjelaskan mengenai eksistensi Allah lewat alam semesta. Betul. Ya kan? Iya. Lewat alam semesta. Itu kalau di ruang teologi itu namanya pengenalan Allah, wahyu umum ya? Ya, wahyu umum. Wahyu umum lah itu. Iya. Walaupun ada yang menolak juga General tapi ya itu. Revelation. General Revelation. Oke, Iya. lanjut. Wahyu umum. Di mana lewat alam manusia dapat mengenal Allah atau mengetahui bahwa Allah itu ada. Itu Roma 1. Berdasarkan inilah orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus itu dihakimi. Oh gitu. Itu Roma 1. Roma 2 berdasarkan hati nurani. Itu untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus atau orang-orang di luar Kristen kalau bahasa lebih simpelnya. Di luar Kristen gitu. Iya. Oke. Roma 2 ayat 15. Itu jelas. Mereka itu dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Karena di dalam hati nurani setiap orang ada moral law, ada hukum moral. Jadi berdasarkan hukum yang ada pada mereka lah Tuhan akan menghakimi mereka. Jadi tidak bisa kita menegaskan bahwa Tuhan akan menghakimi semua orang sama porsinya. Kalau bagi kita yang sudah mendengar lalu menolak, tidak ada ruang bagi kita untuk bisa selamat. Sudah mendengar dan menolak, gimana kita bilang bahwa kita bisa selamat? Dan pasti yang begini-begini pasti binasa. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah mendengar, bagaimana kita bisa menyimpulkan mereka menolak? Oh, nggak pernah mendengar. Maksudnya mendengar Injil Kristus gitu? Iya. Oh, oke. Nah, ketika saya menegaskan tadi poin yang pertama, bahwa Yesus itu mati untuk semua orang, dan dengan kita menekankan ini, ada ruang bagi kita untuk menyimpulkan keselamatan luar Kristen. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, yang dimaksudkan salah satunya iya, yang dimaksudkan oleh pendeta yang tersebut tidak pernah mendengar Injil, iya, dimungkinkan mereka karena Yesus juga mati untuk mereka. Oke, termasuk orang-orang PL dong ya? Iya, termasuk orang PL. Nah, nanti saya akan persoalkan masalah kekristenan. Apakah benar hanya orang Kristen yang bisa selamat? Kalau kita mengatakan harus jadi Kristen bisa selamat, berarti maka kita harus menegaskan bahwa semua orang dalam perjanjian lama tidak selamat karena nggak Kristen. Itu dia. Itu yang menjadi boleh dibilang perdebatan atau kebingungan kita orang-orang Kristen ketika kita membaca Alkitab pun. Lalu bagaimana dengan Daud, dengan Musa, bukan Kristen. Bukan Kristen kan? Karena mereka hidup jauh sebelum zaman Yesus berinkarnasi. Terus kita bilang nggak ada keselamatan di luar Kristus, nggak ada keselamatan di luar Kristen. Berarti kita harus setuju dong bahwa semua orang dalam perjanjian lama itu binasa. Karena nggak Kristen, ya kita jadi tidak konsisten kalau kita mengatakan mereka selamat. Oh, tapi tunggu dulu Pak Pendeta. Kenapa? Kan mereka yang dalam perjanjian lama itu diselamatkan karena pengharapan akan Mesias.
Ada argumen kayak begitu. Bang. Nanti saya akan jawab ke situ, brother. Nah, sekarang kalau begitu, apa definisinya keselamatan di luar Kristen? Keselamatan apa itu? Di luar Kristen. Di luar Kristen ya. Nah. Ini pertanyaan krusial ini, brother. Iya, karena kan kalau memang tadi kita mendengar Makin bahwa dalam ini. keselamatan di dalam Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus, berarti adalah keselamatan yang dimaksud adalah dikembalikan manusia kepada rancangan yang semula tadi kan. Iya. Nah, lalu kalau misalkan ada keselamatan di luar Kristen dengan penjelasan bahwa orang-orang yang di luar Kristen adalah orang-orang yang tidak mendengar Injil Kristus, berarti definisinya keselamatan ini apa gitu? Keselamatan mereka ini apa? Masuk surga? Iya. Masuk surga, masuk ke dunia yang akan datang, atau langit baru, bumi baru. Tapi, ini mungkin yang saya rasa penting untuk kita persoalkan, penting untuk kita pikirkan, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa merekonstruksi cara berpikir kita atau kekristenan kita selama ini. Bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu bersifat universal yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak bisa dipungkiri kebenarannya bahwa kualitas keselamatan antara orang yang percaya Yesus dengan orang non-Kristen, orang Kristen sama orang non-Kristen itu tidak sama, itu beda. Nah itu yang tadi saya bilang. Ya. Saya pertanyakan itu berarti perbedaannya apa gitu? Ada, karena tidak mungkin Tuhan menyamakan. Nah, oke. Karena begini, standar yang harus kita jalani sebagai orang yang percaya Yesus pun beda dengan standar mereka. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai standar itu mereka nggak punya. Standar kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Kalau kita kan menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya kan tadi 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 21, terus 1 Petrus 1 ayat 16, 17, di mana Tuhan menghendaki untuk kita menjadi seperti Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya, menjadi kudus. Matius 5 ayat 48, menjadi sempurna seperti Bapa. Itu standar yang dikenakan oleh Tuhan bagi kita yang percaya. Itu standarnya. Jadi beda sekali. Nah, kalau ini dia, hati-hati sekali. Kalau orang-orang yang di luar Kristen itu tidak pernah Tuhan menuntut standar itu kepada mereka. Dasarnya baik, mereka hanya sekedar baik karena memang pertama, bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi standar itu kalau mereka tidak punya fasilitas yang memampukan mereka, fasilitas yang memampukan mereka untuk bisa mencapai standar itu. Gak mungkin. Hanya orang-orang yang percaya Yesus yang diberikan Roh Kudus. Nah, dengan kita diberikan Roh Kudus, maka kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Itulah alasan mengapa kita yakin bahwa kita berbeda kualitas keselamatannya, karena kualitas standar yang harus kita tempuh selama kita hidup itu berbeda dengan mereka. Alkitab menegaskan dihakimi menurut perbuatan, bukan dihakimi menurut iman. Jadi perbuatan mereka akan dihakimi. Nah, ini yang saya bilang tidak otomatis semua orang menjadi selamat kalau kita menyimpulkan Yesus mati untuk semua orang. Tetap ada dasar penghakiman Tuhan. Tapi dimulai dari salib. Jadi artinya kalau Yesus tidak mati, maka tidak bisa diselenggarakan penghakiman. Penghakiman bisa diselenggarakan atau diadakan karena Yesus mati. Termasuk untuk mereka yang tidak pernah mendengar tentang Yesus atau orang-orang luar Kristen. Di mana mereka dihakimi menurut perbuatan. Alkitab luar biasa sekali loh, brother. Dihakimi menurut perbuatan, bukan dihakimi menurut iman. Artinya bahwa ada orang-orang yang tidak berkesempatan untuk beriman. Makanya mereka dihakimi menurut perbuatan. Nah, kalau kita masuk ke Matius 25, brother. Matius 25. Itu kan menarik sekali. Itu konteksnya nggak mungkin untuk orang Kristen. Karena orang Kristen masa tidak tahu bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan moral yang bersifat umum. Seperti memperhatikan orang dalam penjara. Itu kan kebaikan yang bersifat umum. Iya. Ya kan? Apa yang kau lakukan? Iya, yang kita tidak mungkin tidak memenuhi sebagai pengikut Yesus. Kita lebih dari itu standar yang harus kita kenakan, yang kita harus tempuh, yang harus kita perjuangkan.
memberi makan kepada orang yang lapar, terus memberi minum kepada orang yang haus, pakaian kepada orang yang telanjang. Iya. Ya kan, mereka kan terheran-heran Ah. ketika di akhir zaman mereka diperkenankan untuk masuk ke dunia yang akan datang, ke kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi ternyata mereka diperkenankan untuk masuk. Lalu dipersoalkan sama mereka, bila mana kami melakukan sesuatu dan kami ternyata melakukan itu untuk engkau. Ketika aku di penjara, kamu kunjungi aku, engkau melawat aku. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Jelas. Kebaikan kepada sesama. Dihakimi menurut Perbuatannya. perbuatan. Yang itu juga merupakan bagian dari inti dari hukum Taurat, Matius 22. Oke. Kasihlah sama manusia seperti Dirimu kamu mengasihi sendiri. dirimu sendiri. Itu mereka memenuhi standar itu secara tidak langsung. Perbuatan mereka terhadap sesama itu merupakan perbuatan yang mereka lakukan untuk Allah. Dan itulah yang menjadi ukuran. Ukuran mereka. Jadi ukuran mereka beda dengan ukuran kita. Jadi Tuhan tidak mungkin menghakimi kita berdasarkan ukuran yang ada pada kita. Sebagai orang yang percaya Yesus, pasti beda. Gitu. Oke. Brother, nanti Tahan dulu. Tahan dulu. Oke ya. Kita akan kembali lagi nanti ya. Oke.